Seorang ayah harus membuat keputusan besar untuk melindungi keluarganya. Keputusan itu adalah sang ayah ini harus menyelesaikan hidup anak sulungnya. Karena anak sulungnya ini dengan tega telah mengancam keselamatan istri dan juga anak bungsunya. Akhirnya duel antara ayah dan anak sulungnya ini tidak dapat dihindari. Kira-kira apakah sang ayah ini berhasil melindungi keluarganya? Atau keluarganya malah berakhir dengan tragis? Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Kasus ini terjadi pada seorang laki-laki yang juga merupakan seorang ayah, sebut saja namanya Mardi. Mardi ini punya seorang istri dan 2 orang anak, ada 1 laki-laki dan 1 perempuan. Sebut saja nama anaknya ini Farhan dan Firda. Tapi kedua anak Mardi ini punya kepribadian yang bisa dikatakan sangat bertolak belakang. Si Farhan ini awalnya dikenal sebagai anak laki-laki yang supel. Dia senang bergaul dengan teman-temannya, dia punya banyak teman di tongkrongannya. Bisa dikatakan kalau Farhan ini ekstrovert, sedangkan si Firda itu kebalikannya. Nah, si Firda ini lebih introvert. Dia tuh anak gadis, sering kali di rumah dan lebih dekat ke ayah sama ibunya. Firda ini tuh nggak punya banyak teman, tapi memang punya beberapa orang teman yang setia sama si Firda ini. Nah, hal ini menyebabkan si Farhan ini lebih sering berada di luar rumah daripada di rumahnya sendiri. Karena tadi si Farhan merasa di luar itu dia nongkrong sama teman-temannya, dia senang-senang, nah dia merasa lebih betah di situ. Tapi sifatnya Farhan ini ada kekurangan yang cukup serius. Si Farhan ini gara-gara dia merasa lebih nyaman berada di luar rumah, dia itu salah pergaulan. Farhan ini lebih sering bergaul di luar rumah. Kadang-kadang si Farhan ini cuma pulang selama 1-2 hari cuma buat minta uang. Karena nggak jarang si Farhan ini pergi main sampai berhari-hari. Jadi kadang-kadang orang melihat kalau si Farhan ini tuh tinggal nggak sih di rumah itu. Kok kadang-kadang cuma pulang sebentar, nggak lama kemudian dia pergi lagi. Dan gara-gara ini juga hubungan antara si Farhan dan juga kedua orang tuanya tadi itu nggak baik. Nah tadi si Farhan juga menganggap kalau orang tuanya itu cuma semacam ATM berjalan lah. Cuma dia datengin kalau dia perlu uang aja. Kadang-kadang si Mardi sebagai ayahnya Farhan ini tahu kalau pergaulan si Farhan di luar sana itu kok agak-agak mencurigakan ya. Kok kayaknya si Mardi itu sebagai seorang ayah punya firasat yang kurang baik. Beberapa kali juga si Mardi ini sempat menegur si Farhan buat hati-hati dalam bergaul. Karena teman-teman yang di luar itu tuh kok kelihatannya bukan teman-teman yang baik. Tapi bukannya menurut si Farhan malah balik marah ke si Mardi. Awalnya si Farhan ini nggak peduli, tapi semakin keras Mardi menegur Farhan, semakin kasar juga sikap Farhan sama si Mardi. Bahkan Farhan ini berani membentak Mardi yang notabene adalah ayahnya sendiri. Nah, Farhan itu selalu minta uang untuk bergaul sama teman-temannya. Kalau sampai permintaan yang ditolak dengan alasan yang nggak punya uang lah atau apa, Farhan ini nggak segan-segan menggunakan kekerasan pada orang tuanya sendiri. Pernah sekali waktu Farhan datang cuma buat minta uang ke Mardi, Mardi tuh nolak dan bilang, Farhan kamu jangan gaul sama teman-teman kamu lagi. Kamu di rumah di sini temani bapak sama ibu. Kan kamu anak laki-laki di sini. Bukannya nurut, Farhan malah langsung memukul ayahnya itu. Dan pada saat itu istrinya si Mardi tadi langsung melerai. Akhirnya si istrinya ngasih si Farhan uang dan nyuruh Farhan pergi. Si Mardi ini agak-agak gak rela juga sebenarnya. Dia bilang, ngapain kamu kasih uang, nanti anaknya malah keterusan seperti itu loh. Sifatnya itu jadi kebentuk. Jadi si Farhan tuh mikir kalau dia mau punya uang, dia mau minta uang dari kita, dia harus tantrum seperti tadi. Nah waktu itu istrinya bilang, udah kasih aja, kasihan. Daripada nanti kita stop kasih uang, si Farhan ini malah kabur, kita malah kebingungan mau cari Farhan kemana. Jadi saat itu sebenarnya si istrinya si Mardi ini tahu kalau pergaulan si Farhan ini memang sangat-sangat buruk di luar sana. Dan sifat si Farhan ini memang ya seharusnya nggak bisa ditolerir. Tapi lagi-lagi sebagai seorang ibu yang terlalu sayang sama anaknya, istrinya Mardi berusaha maklumin. Dia berdoa suatu saat nanti si Farhan ini akan berubah. Sampai pernah juga sekali itu setelah beberapa waktu Farhan nggak pulang ke rumah. Begitu Farhan datang ujuk-ujuk, Farhan malah minta dibelikan motor oleh ayah sama ibunya tadi. Nah lama-lama si Mardi ini juga kesel juga, kok sikapnya ini semakin lama semakin buruk. Dia nggak mau membiarkan si Farhan begini terus.
Dan puncaknya, waktu suatu hari Farhan ini datang ke rumah dalam keadaan mabuk. Kenapa sih kok Farhan ini bisa ujuk-ujuk mabuk? Karena waktu si Farhan ini minta motor tadi, Mardi dengan tegas menolak. Dia bilang, kamu mau marah-marah silakan, kamu mau hancurkan barang silakan, Bapak tidak akan memberikan kamu motor. Karena kamu terbukti tidak bisa bertanggung jawab atas diri kamu. Kalau kamu menghancurkan apa-apa di sini, kamu keluar dari rumah. Dan saat itu si Mardi ini nggak peduli lagi, walaupun saat itu istrinya yang alias ibunya Farhan tadi bujuk-bujuk supaya dia mau ngalah sama anaknya. Intinya Mardi udah tegas, saya nggak mau lagi menolerir semua perbuatan buruknya Farhan. Setelah bertengkar gara-gara motor tadi, si Farhan sempat pergi setelah beberapa hari dan ketika pulang dalam keadaan mabuk. Katanya saat itu ngomongnya meracau dan dari badannya itu tercium ada bau semacam minuman beralkohol yang sangat-sangat menyengat. Dan ujuk-ujuk si Farhan ini mendatangi ibunya yang saat itu berada di dapur. Lagi-lagi Farhan minta dibelikan motor. Nah, si istrinya si Mardi tadi itu langsung ketakutan. Dia ngomong ibu nggak punya uang, semua uang dipegang sama bapak. Nah, pada saat itu juga adiknya si Farhan, si Firda, itu tuh sempat ngelihat si Farhan ini tuh minta ke ibunya semakin lama semakin keras, bahkan sampai ngancam. Nah, waktu si Farhan ini ngancam ibunya, si Firda berusaha melerai. Firda bilang, "Kak, sadar Kak, itu tuh ibu, jangan dianyam seperti itu, kasihan ibu." Dan saat itu Mardi baru pulang bekerja, dia sampai depan rumah, dia dengar ada suara teriak-teriakan dari dalam rumahnya. Dia dengar si Firda, si adik Farhan teriak-teriak, "Kak, udah Kak, jangan Kak, nyebut Kak, nyebut, eleng Kak, eleng." Dan si Farhan teriak-teriak mencaci maki, entah siapa di situ dia caci maki semuanya. Dan juga ada teriakan dari si ibunya Farhan yang nyuruh anaknya berhenti. Dan saat itu si Mardi ngintip ke dalam rumahnya. Yang dia lihat saat itu adalah si Farhan sedang mukulin ibunya. Dan si istrinya si Mardi ini cuma bisa meringkuk melindungi diri sebisanya. Dan si Firda itu teriak-teriak di ujung ruangan. Si Firda, si Mardi ngeliat tuh ada luka memar di sudut bibirnya. Nah, Mardi ngeliat nih, wah nih kayaknya udah gak bener nih. Naluri Mardi sebagai seorang ayah yang mau melindungi anaknya langsung muncul. Diam-diam Mardi ke samping rumahnya, dia ambil sebuah balok kayu, dia masuk ke dalam rumah, dia dihantamkanlah balok kayu tadi ke belakang kepala si Farhan. Farhan yang lagi mukulin ibunya kaget, dia marah, dia balik dan langsung dia menyerang si Mardi. Mardi sama Farhan sempat berduel dengan cukup sengit, mereka berkelahi dan akhirnya tiba-tiba si Mardi menghantamkan balok tadi ke kepalanya Farhan cukup keras dan Farhan pun meregang nyawa. Sebenarnya waktu Farhan dipukul dengan cukup keras di bagian kepala oleh si Mardi tadi, badan si Farhan ini sempat kejang-kejang. Tapi nggak seberapa lama kemudian, si Farhan ini nggak bernafas, badannya lemas, dan waktu dicek nadinya itu sudah nggak ada. Dan waktu menyadari kalau anak sulungnya ini sudah tidak bernyawa, Mardi sebagai ayah cuma bisa berlutut, dia menangis dengan rasa nyesel. Dan di saat itu langsung minta si Firda sama istrinya tadi untuk yang ngambil kain, tutupin badannya Farhan. Terus Mardi bilang, "Sekarang kalian berdua telepon pihak yang berwenang. Saya mau menyerahkan diri. Saya ingin saya dihukum seadil-adilnya karena saya sudah menghilangkan nyawa anak saya sendiri." Jasad Farhan kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik. Dari hasil pemeriksaan dokter forensik didapatkan ada luka robek yang dikelilingi luka memar itu di bagian belakang kepala si Farhan. Ada juga luka terbuka di bagian dahi dan dahinya ini sampai melesak ke dalam dan tulang tengkorak di baliknya ini patah berkeping. Ada juga luka memar dan luka lecet di bagian tangan dan kaki, dan di tulang kering sisi kiri kakinya itu ada luka robek. Nah, hasil pemeriksaan urin didapatkan kalau misalkan si Farhan ini positif telah mengkonsumsi alkohol. Dan dari hasil otopsi memang didapatkan saat itu tulang tengkorak bagian depan ini, bagian dahi patah berkeping. Dan kepingannya ini merusak jaringan otak dan inilah penyebab kematian si Farhan. Waktu dicek organ dalamnya, lambung sama saluran cernanya itu kosong. Dan pada bagian otot di beberapa bagian itu memang ada resapan darah. Nah, pada saat di bagian dada ini dilihat itu nggak ada retakan sama sekali, bagian dada sama perutnya aman. Dan waktu dokter mengambil darahnya Farhan untuk uji konsentrasi alkohol, dapatkan kadarnya itu 0,11%. Setelah ditelan kan alkohol itu akan masuk ke lambung. Nah, 20% akan diserap di lambung dan 80% akan diserap di usus kecil. Nah, setelah itu alkohol akan menuju darah, tapi pada saat keadaan perut kosong maka alkohol itu akan lebih cepat diserap. Alkohol ini nanti akan diserap ke organ-organ yang mengandung banyak air seperti hati, terus juga otot dan terutama otak. Nah, sebenarnya otak itu punya mekanisme khusus untuk melindungi dirinya dari zat-zat berbahaya. Namanya sawar darah otak.
Sawar darah otak ini semacam struktur yang terdiri dari sel-sel pembuluh darah dan sel saraf yang sangat rapat susunannya untuk mencegah zat-zat berbahaya itu nggak masuk. Nah, sawar darah otak ini melapisi pembuluh darah di otak dan sumsum tulang belakang untuk melindungi saraf pusat sama saraf tepi itu dari zat-zat yang berbahaya. Tapi alkohol ini adalah salah satu dari beberapa macam zat yang bisa melewati sawar darah otak. Begitu sampai di otak, alkohol akan memperlambat fungsi otak dan mengubah fungsi dari kimianya otak ini. Otomatis yang namanya berpikir, pergerakan tangan, kaki itu pasti akan kacau. Nah, efeknya kadang orang itu mengalami penurunan fungsi motorik, refleksnya menjadi lambat, emosinya nggak stabil, dan penilaian secara emosionalnya sudah pasti akan terganggu. Pada kasus Farhan ini, alkohol buat Farhan jadi semakin tidak bisa membedakan mana baik mana buruk. Setelah sebelumnya memang wataknya si Farhan ini yang gara-gara yang mungkin terlalu dimanja, terlalu selama ini dilindungi sama ibunya, itu jadi ia agak sifatnya temperamental dan juga impulsif, ditambah alkohol lagi, semakin jadi-jadilah itu watak buruknya si Farhan. Ini menyebabkan emosi Farhan semakin gak stabil dan Farhan gak bisa berpikir jernih. Ini sebabnya orang-orang yang mengonsumsi minuman beralkohol wajib sangat berhati-hati dan yang penting tahu batasan. Karena semakin besar kadar alkohol di darah, maka efeknya di saraf pusat itu otomatis semakin kuat. Efeknya itu kok parah itu bisa terjadi penurunan kesadaran dan bahkan bisa sampai koma dan kehilangan nyawa. Pokoknya ingat, segala sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik. Nah, cedera otak yang dialami Farhan ini juga diperparah dengan kandungan alkohol di darahnya tadi. Alkohol mengakibatkan perlebaran pembuluh darah sehingga pada saat perdarahan di otak itu terjadi akan semakin parah. Nah, tekanan dalam tulang tengkorak si Farhan ini juga semakin tinggi kan, darahnya semakin bocor karena trauma di otak akibat berkelahi sama si Mardi tadi bapaknya. Ditambah lagi setelah itu juga terjadi gangguan pada proses pembekuan darah. Perdarahan di otak si Farhan ini jadi semakin parah dan berkepanjangan. Gak bisa mengalami penyembuhan sebagaimana orang yang normal yang gak mengonsumsi alkohol. Nah, adanya alkohol juga memperparah kerusakan sel-sel otak yang terluka akibat cedera tadi. Kalaupun saat itu si Farhan ini mendapatkan pertolongan medis tepat waktu, maka pemulihannya akan lebih sulit. Karena kemampuan otak untuk beradaptasi dan memperbaiki diri setelah cedera akan lebih lambat karena pengaruh alkohol tadi. Tambah lagi produksi dan aktivitas faktor pertumbuhan saraf juga terganggu sehingga pemulihan jaringan saraf otomatis akan semakin sulit. Tapi hasil pemeriksaan pihak yang berwajib terhadap Mardi ungkaplah fakta lain yang tidak kalah mengejutkan. Di kantor pihak yang berwajib, akhirnya Mardi ini dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib, terutama tentang motif bagaimana si Mardi ini kok sampai bisa melakukan hal tersebut. Dan saat itu Mardi mengaku dengan sejujur-jujurnya bahwa dia ingin melindungi istri dan anak bungsunya. Karena saat itu Farhan sudah bertindak di luar batas kewajaran. Farhan sudah melukai adiknya dan nyaris menghilangkan nyawa ibunya kalau nggak di stop. Awalnya Mardi itu cuma berencana melumpuhkan anak sulungnya tersebut. Makanya sebenarnya Mardi itu waktu megang balok, dia tuh mengincar kakinya si Farhan. Dia bilang kalaupun saat itu anak saya sampai lumpuh, ya nggak apa-apa, saya rela untuk mengurus dia. Yang penting dia tuh nggak menyakiti istri anak bungsu saya. Tapi saat berduel itu Mardi kelepasan sampai akhirnya Farhan ini sampai meregang nyawa. Mardi juga mengaku dia siap menerima hukuman apapun itu seadil-adilnya. Tapi setidaknya katanya si Mardi, saya sebagai ayah, sebagai kepala keluarga, saya yakin kalau sisa anggota keluarga saya sudah aman. Dan akhirnya kasus Mardi ini akhirnya terdengar oleh seorang pengacara handal. Sang pengacara ini menawarkan jasa secara pro bono atau jasa gratis. Jadi si Mardi ini nggak perlu membayar uang sedikit pun. Apa itu pro bono dalam sistem peradilan? Jadi kalau secara harafiah, pro bono itu berasal dari bahasa Latin pro bono publico yang artinya demi kepentingan masyarakat. Tapi kok dalam peradilan pro bono ini berarti layanan hukum yang diberikan sukarela tanpa biaya oleh seorang pengacara. Jadi bentuk layanan ini nggak terbatas cuma sekedar perwakilan di pengadilan, tapi juga mencakup konsultasi hukum. Misalkan nanti kuasa hukum akan ngasih tahu kira-kira hak hukum si terdakwa ini apa, terus juga langkah apa yang harus diambil, juga tentang penyusunan dokumen. Jadi ya si kuasa hukumnya nanti akan membantu menyusun dokumen seperti wasiat, terus juga kontrak dan lain-lain.
Layanan pro bono ini biasanya tuh ditawarkan untuk orang-orang yang terlibat kasus hukum dan mereka itu nggak mampu membayar jasa hukum. Mardi pun kemudian berjuang di pengadilan didampingi oleh istrinya dan juga Firda. Dan setelah menjalani sidang, akhirnya Mardi ini dihukum dengan hukuman minimal. Mardi menerima hukuman tersebut, dia sadar ini memang konsekuensi atas perbuatannya. Tapi saat itu Mardi bilang, setidaknya saya sudah melindungi istri dan anak saya. Istri dan anak bungsu Mardi ini menghormati keputusan pengadilan dan sampai saat ini dengan setia, istri sama anak bungsu yang Mardi, si Firda tadi, selalu menunggu ayahnya ini bebas. Dari kasus di atas tadi, jujur aja saya sangat menyayangkan perilaku Farhan terhadap keluarganya. Gara-gara pergaulan yang gak dibatasi, itu memang bisa membawa dampak yang sangat buruk bagi anak-anak. Apalagi kalau lingkungan tempat dia bergaul, itu dipenuhi dengan hal-hal yang gak bermanfaat dan mengarah kepada tindak kejahatan. Saya berharap kita semua selalu menjaga keluarga kita dari segala hal yang kurang baik di luar sana. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.